sejahtera, namo budaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel kami di Bogor Gelis. Kali ini kita akan mengupas salah satu daerah di Kota Bogor. Tapi sebelumnya kita mulai klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Penasaran? Ayo kita ikutin videonya. Let's go. Pulau Gelis adalah nama sebuah pulau kecil di tengah Sungai Ciliwung, Kota Bogor, tepatnya di Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah. Dengan luas wilayah sekitar 3,5 hektar, Pulau Gelis dihuni oleh kurang lebih 6.000 jiwa. Adapun penduduk Pulau Gelis kebanyakan berasal dari suku bangsa Sunda dan Tionghoa. Dengan kepadatan tersebut, tidaklah aneh di Pulau Gelis terdapat jalan-jalan sempit yang terkadang membingungkan setiap orang yang datang. Untuk menunjang perekonomian, warga Pulau Gelis bekerja sebagai pedagang dan buruh. Pada tahun 2018, Pulau Gelis dirancang oleh pemerintahan Kota Bogor menjadi rancangan landscape penataan 7 kelurahan. Dan jadilah Pulau Gelis ini menjadi kawasan tematik mural. Sehingga tiap dinding rumah penduduk diubah menjadi gambar-gambar cantik dan indah. Pulau Gelis itu dulu kan pulau itu hanya di hanya dari RT 1 sampai RT 3. Nah, RT 4-5-nya itu adalah Rawabangke. Dan kalau di dari 1, 2, 3 itu namanya adalah Babakan Pasar. Pulau Babakan Pasar atau Babakan Pasar. Dari RT 3, 4, 5 itu adalah Rawabangke karena di situ pengeluarannya banyak ada bangke atau bangke binatang atau kadang-kadang bangke manusia juga banyak di situ. Nah, itulah dibilang jadinya Rawabangke. Dan setelah ada bedol desa, kalau saat ini mungkin dibilang bedol desa, dari kebun raya itu tidak boleh ada pemukiman di dalam kebun raya. Dulu ada pemukiman kebun raya itu pemukiman Embrat, itu orang ada juga Embrat dan ada juga kampung Padaren, kampung Kaum. Itu harus dikosongkan dan sebagian Babakan Pondok, Babakan Tin, nah sebagian besar itu ke Pulau Gelis ini, ke pulau saat ini. Nah itu jadilah di situ ada salah satu, menurut Babat atau menurut cerita, ada salah satu wanita yang paling cantik dari kebun raya itu. Salah satu itu adalah nyanyinya Belanda. Nah, inilah itu dibilang Babakan Gelis. Ada juga yang mitos lain mengatakan bahwa setiap senja menjelang ada penampakan orang yang cantik berkebaya itu semua mitos 30 yang Gelis. Jadi itu adalah jadi Babakan Gelis. Nah, ini adalah Babakan Pasar. Kata Babakan sendiri itu dalam arti kata bahasa Sunda atau bahasa Sunda pun, Babakan itu ngababakan. Ngababakan itu mulai kehidupan baru. Nah, itu ngababakan itu mulai kehidupan baru, dan di sana Babakan Gelis yang ini Babakan Pasar. Baru pada 60-an itu jadi satu dengan Pulau Gelis. Pulau Gelis dan masuk ke Kecamatan Bogor Timur, kelurahannya Babakan Pasar pada waktu itu, dan masih lingkungan pada waktu itu.
Dan pada saat itu ya, gelisnya itu pada saat sekarang kalau dibilang kenapa dibilang namakan Pulau Gelis? Gelis sekarang kan bukan karena gelis pulaunya itu kayak pulaunya ini, atau gelis karena sungainya, atau karena gelis orang-orangnya. Gelis di sini itu karena penduduknya juga padat, juga airnya juga sudah kotor. Mungkin tahun 70-an bisa airnya masih jernih, banyak airnya bisa diminum di mata air. Tapi gelis saat ini adalah gelis atau cantik saat ini adalah cantik dalam kata bermasyarakatnya itu. Kalau kita berbagai macam ragam, berbagai macam agama, suku, dan berbagai macam ini, kita tidak pernah ada perselisihan atau bentrok karena agama atau karena ini. Mungkin itulah cantiknya di sini gelisnya itu saat ini. Kalau saya sering ditanya di luar atau di mana, ya cantiknya itulah karena cantik dalam bermasyarakatnya itu. Terus untuk vihara ini sendiri masuk ke dalam situs di tahun berapa, Pak? Sebenarnya disahkan oleh pemerintah. Situs kalau kelenteng ini, memang kelenteng ini ada termasuk kelenteng yang paling tua. Namun yang sejak kapan diresmikan lah, dibangunnya atau diberdirikannya itu belum ada literatur yang menyatakan itu, termasuk literatur di Belanda sendiri. Tapi karena pada ekspedisi Belanda yang dipimpin oleh Abraham van Riebeeck tadi 1703, ini sudah ada. Jadi titik awalnya ambil dari situ, karena 1699 dari 1690 itu udah ada ekspedisi, tapi 1699 itu Gunung Salak meletus sangat dahsyat. Jadi apa yang sudah ditemukan tahun 1690 mungkin hilang lagi. Jadi ada kemunculan bangunan-bangunan baru itu tahun 1703 itu sudah ada penduduk-penduduknya kembali. Yang dari titik awal itulah, ada dengan titik awal batu besar ini, itu ini kan bahwa kelenteng ini paling tua dari kurang lebih tahun 1703 dibandingkan dengan yang di Dananggut Pasar Bo.